Oke. Misal ya, misal di sini dikasih user sama password misalnya. Kalau nanti sudah berhasil, tinggal kita masuk ke aplikasi. Contoh. Ya, mulai ini terkait dengan rekap medik sebuah klinik, gitu kan ya. Yang pertama ada data pasien, kalian nanti harus mengolah data pasien, di mana data pasien nanti ya yang isinya fieldnya datanya kurang lebih seperti ini. Ini contoh. Ya kan? Kalian bisa menambah, mencari, menyimpan, menghapus, ya. Kemudian navigasinya kita sesuaikan. Nanti seperti itu. Oke, kalau saya nambah nanti otomatis nomor pasiennya berubah. Misalnya saya tambah seperti ini, ya. Alamatnya di mana, nomor pasiennya otomatis, kota, jenis kelamin tinggal menyesuaikan, agama tinggal milih misalnya. Nanti gitu, tempatnya lahir di mana? Nah, misalnya tempat lahirnya adalah Malang. Misal ya. Ini contoh. Tanggal lahirnya kita sesuaikan, misalnya saya cari 13, ini saya ganti 2001 misalnya. Nah, kalau ini nanti tanggal lahir berubah, otomatis akan muncul tahunnya berapa dia umurnya. Golongan darah, misal gitu ya. Pendidikan, kita sesuaikan. Identitasnya KTP atau SIM, sesuainya. Ini contoh. Ya, ini terkait dengan pasien. Nah, kemudian terkait dengan obat. Misal ya, ini adalah data obat. Nanti akan kelihatan. Seperti itu. Kemudian ada data periksa. Ini sama dengan kalian didiagnosa nanti ya. Dicari nanti pasiennya nomor berapa, atas nama siapa, kendalanya apa, dan pasien ini sudah pernah berapa kali datang ke rumah sakit, ini akan muncul nanti. Tindakannya apa, berobatnya apa, nanti akan kelihatan. Oke, yang terakhir adalah rekap medik. Jadi nanti saya tahu ya, kalau saya mencari nomor rekap medik sekian, nomor periksanya kapan, keluarnya apa, diagnosanya apa misalnya, ya, ditambahkan biaya periksa, biaya obat, total biaya dan obat-obatnya. Sehingga nanti saya bisa mencetak sebuah hasil rekap medik. Ini contoh. Oke ya, ini contohnya akan seperti itu. Nah, jadi gambarannya, database-nya saya buat dari mana, Pak? Terserah. Kalian mau bikin dari Excel dulu database-nya, kalian punya gambaran analisa, kemudian dipilah, ya, digabung dulu, baru nanti dari Excel kalian ekspor ke dalamnya Access, silahkan. Atau kalian membuat di dalamnya MySQL, kemudian diekspor ke Access juga silahkan, tidak masalah. Atau langsung buat dalamnya Microsoft Access, Pak, silahkan, itu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Tegar, fokus nilai. Main game ya Tegar ya. Oke. Jadi ini nanti adalah sebuah aplikasi kalian. Ya, mulai hari ini sudah boleh dikerjakan. Ingat, personalnya satu-satu. Jadi aplikasinya setiap personal satu-satu. Oke, cari topik yang menarik. Contoh ya, terkait dengan persewaan mobil misal. Saya sarankan jangan membuat untuk kasir lagi, cari lainnya. Misal, reservasi hotel, tidak masalah. Oke, contoh lagi misalnya untuk booking tempat futsal, lapangan futsal, tidak masalah. Oke, cari referensi-referensi lainnya, usahakan nanti jadi sebuah aplikasi seperti ini. Oke, nah hari ini nanti mungkin akan saya ajarkan tentang pengolahan query dulu. Setelah nanti pengolahan query, ya, juga saya ajarkan bagaimana membuat menu ribbon yang ada di atas. Ini adalah menu ribbon. Sehingga nanti aplikasi kalian bukan dalam bentuk akses desain, sudah jadi aplikasi akses. Ya, nanti akan seperti itu. Nah, ini udah jadi satu. Nah, jadi harapannya nanti sudah jadi sebuah aplikasi seperti ini. Oke ya, ini gambarannya. Jadi saya tekankan, ya, ini semua adalah form-form yang sudah kalian buat. Jadi nggak harus MySQL, Pak, tidak.
Database boleh kamu membuat dari Access, boleh membuat dari MySQL, boleh membuat dari Excel. Nanti kalian multitasking, kalian impor, ekspor dan sebagainya tidak masalah. Oke? Nah, project ini mulai hari ini boleh kalian kerjakan. Mulai hari ini segera dikerjakan sehingga nanti dikumpulkan ya maksimal hari Senin. Oke, hari Senin proyeknya silahkan dikumpulkan. Nah, kemudian terkait dengan analisa data ya. Misalnya, Pak saya membuat aplikasi tentang ini. Analisa data saya adalah seperti ini. Analisisnya boleh ditunjukkan ke saya dulu. Normalisasi database-nya silahkan ditunjukkan ke saya dulu. Kalau nanti normalisasi datanya sudah saya ACC, silakan mengerjakan proyeknya alias membuatkan aplikasi seperti ini. Jadi langkah di awal ini kalian buatkan analisa data dulu. Kalian mau bikin aplikasi apa? Oke, ini basicnya adalah desktop, bukan online. Desktop dulu ya. Nanti jadi kalian analisa mau bikin aplikasi tentang apa, kemudian database-nya kalian normalisasi plus nanti relationship-nya tunjukkan ke saya. Lalu kalau sudah silahkan dikerjakan proyeknya. Kenapa Pak? Kalau nanti analisa data kalian salah, otomatis aplikasinya tidak akan bisa jalan normal. Ya, gambarannya seperti itu. Koordinasikan satu grup WA. Usahakan jangan sampai temanya sama. Contoh misalnya, Tegar membuat aplikasi tentang persewaan VCD misal. Oke? Kemudian si Reza juga membuat persewaan, tapi bukan VCD, tapi DVD, di podo air. Oke, contoh seperti itu. Contoh lagi misal, ya, si Mahendra membuat aplikasi penjualan keripik tempe, misal. Kemudian Dalu juga membuat penjualan, tetapi pisang goreng. Itu sama konsepnya, Mas. Proyeknya adalah penjualan. Oke ya. Nah, jadi saran saya nanti koordinasikan di dalam grup. Betul. Ya, database-nya silakan tunjukkan ke saya dulu plus relasinya. Kalau sudah oke silakan mengerjakan proyeknya. Teman-teman IK 1 IK 2 apakah sudah dapat materi tentang akuntansi? Misal ya, tentang jurnal, tentang buku besar, tentang neraca. Sudah kan? Nah, alangkah baiknya kalian boleh membuat aplikasi tentang pembukuan, itu boleh. Itu lebih fungsi nanti. Contoh lagi membuat aplikasi tentang slip gaji loh, boleh. Nggak ada yang larang. Oke ya. Jadi ini gambarannya seperti itu. Oke. Nah, ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Halo? Ada? Masih belum Pak? Oke. Pak, untuk membuat menu di atas di mana? Nanti saya ajarkan. Membuat menu yang di atas akan saya ajarkan. Ya, saya ajarkan. Entah nanti hari Jumat, ya, atau nanti hari ini saya ajarkan. Atau nanti, kalau hari ini mungkin belum dulu, karena nggak nutut nanti ya. Saya ajarkan. Ini simple banget kok ya. Membuat ribbon seperti ini simple. Ya, kira-kira seperti itu. Belum ada ya? Oke, jelas teman-teman? IK 1, IK 2 jelas? Untuk proyeknya seperti apa? Usahakan kalian proyeknya jangan sama. Oke, maka koordinasikan dalam grup WA. Baik IK 1 maupun IK 2. Pak, laporan database-nya dikirim via WA. Iya, nggak apa-apa. Kalian screenshot database-nya bentuknya seperti apa plus relasinya. Lebih baik sudah dalam bentuk relasi. Ya, normalisasi data kalian relasikan, kalian screenshot kirimkan ke saya. Oke? Nah, usahakan nanti jangan sama. Deal? Oke. Nah, itu nanti kita menyikapi karena insya Allah mudah-mudahan dan segera kita November sudah mulai praktek offline. Oke. Sekarang saya lanjutkan ya. Yang perlu saya perjelas atau saya tekankan di sini, kemarin kita sudah bahas tentang yang namanya
formulir yang namanya report, ya. Di sini akan saya tekankan lagi bagaimana kita menggabungkan lebih dari satu tabel untuk mendapatkan informasi baru. Istilahnya di sini kita belajar tentang SQL, Struktur Query Language. Dari beberapa perintah yang saya ajarkan kemarin di dalamnya MySQL, sebenarnya itu penjabaran dari Microsoft Access materi terkait dengan query. Nah, kemarin sedikit sudah saya bahas tentang query update, alias kalian update, ya. Update tabelnya apa, set, kan seperti itu kan ya. Nah, sekarang misalnya saya kasih gambaran. Ya, ketika di dalam query selain kita merubah data atau update data, ada namanya yaitu kita select query alias menampilkan record dari beberapa tabel dengan catatan relasi kalian harus sudah benar. Relasi harus sudah benar. Karena query sumbernya dari relasi. Oke, yang pertama misalnya, ya, di sini ada fasilitas query, selain tabel, query, form, dan report. Saya milih query. Ada query wizard sama design. Yang pertama misalnya, ya, di dalam query wizard ini ada beberapa fasilitas. Simple query wizard itu berarti nanti saya nyeleksi saja. Ada cross tab query wizard. Ini perbandingan. Kalau di Excel sama dengan rekapitulasi. Oke, di Excel sama dengan rekapitulasi dengan kriteria. Ada find duplicate query wizard. Kalau dalam penjualan, ini fungsinya adalah kita mencari barang yang paling laku. Itu find duplicate, mencari barang yang paling laku. Kalau terkait dengan mahasiswa, bisa mencari mahasiswa yang paling sering bolos. Nah, kelihatan. Nanti gitu. Oke, di bawahnya lagi ada find unmissed. Itu apa, Pak? Find unmissed itu adalah mencari apa yang tidak. Kalau terkait dengan penjualan berarti mencari barang yang tidak laku. Mencari barang yang tidak laku itu find unmissed. Mencari mahasiswa yang tidak pernah bolos kelihatan. Mencari mahasiswa nilainya di bawah minimal akan kelihatan. Itu find unmissed. Ini kalau kita gunakan secara wizard. Contoh. Kita menggunakan query wizard, ada namanya simple query wizard. Oke. Simple query wizard ini kita seleksi dari tabel manapun yang kalian inginkan. Oke. Misal saya dari tabel mahasiswa ngambil, ini kok mahasiswa ya kemarin. Oke ya. Dari mahasiswa saya mencari, ini tabelnya kemarin itu terkait dengan member history, berarti dari member bro. Oke, misalnya dari member saya ngambil nama anggota. Anggota ini kemudian saya lihat, ini beberapa enggak fungsi ya, nilai history ini terkait dengan perpustakaan. Berarti nilai ini nggak boleh, karena nilai kemarin punya mahasiswa, mata kuliah nggak boleh, mahasiswa juga nggak boleh. Kemudian anggota, oke, saya cek relasinya dulu ya. Dalam relasi itu yang digunakan adalah anggota, berarti member tidak fungsi gitu ya. Oke. Create query wizard, simple query wizard. Yang pertama saya akan ngambil dari anggota, yang saya ambil adalah nama. Saya butuh itu, berarti kalau di SQL itu select nama anggota. Oke. Yang kedua, saya ngambil dari tabel detailnya. Anggota ini ya, pinjem buku berapa unit, bukunya apa, berarti saya ngambil dari buku, saya judul buku, penerbitnya apa. Contoh ini ya, berarti kita nyeleksi sendiri fieldnya. Ini kalau kalian tampilkan, nanti jadinya akan seperti ini. Contoh, perhatikan. Ini adalah select simple query wizard. Jumlah unit dan sebagainya. Di sini akan ada nama yang sama.
akan ada nama yang sama. Berarti nama yang sama ini pasti akan dia minjem buku lebih dari satu. Dalam arti jenisnya ya, bukunya lebih dari satu. Nah, ini sudah jadi sebuah query. Kalau kalian tampilkan dalam sebuah desain SQL, oke, dalam desain SQL, nanti akan muncul seperti ini. Select nama dari anggota, jumlah unit dari detail, judul buku dari buku, penerbit dari buku, from dari tabel apa saja. Dari tabel anggota, saya relasikan dengan tabel transaksi atau history, ya. Kemudian dari tabel buku saya relasikan dengan detail buku. Di mana? Nah, ini direlasikan. Ini sudah perintah SQL ini. Sudah perintah SQL. Ya, di dalam desain nanti akan muncul seperti ini. View desainnya ditampilkan, kita seleksi. Ini kita menggunakan simple query wizard. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita rubah, Pak, dirubah bagaimana? Saya pengen tahu, Pak, ya. Oke. Dari anggota ini, dari anggota, semua anggota, saya pengen menampilkan, ini kan sudah ada nama yang sama ya. Saya pengen tahu Arif Rahman Hakim ini nanti, ya, minjam berapa buku? Arif Rahman Hakim ini nanti minjam berapa buku? Siti Memunah minjam berapa buku? Berarti kan saya menghitung. Menghitung apa? Jumlah buku yang dipinjam. Alias jenis buku yang dipinjam. Kalau ini kan kuantitas bukunya yang dipinjam. Kalau ini kan jenis bukunya. Dia minjam berapa jenis buku. Sehingga kalau kalian pengen membuat sebuah perhitungan seperti itu dalam query, kalian harus aktifkan yang namanya total. Total itu ada di dalam menu ribbon, simbolnya sigma seperti ini. Oke, kalian aktifkan. Tujuannya apa, Pak? Biar di group by, dikelompokkan. Kalau di MySQL kemarin kita menggunakan group by, dikelompokkan. Ini nanti kalau kalian tampilkan itu akan dikelompokkan. Nama yang sama akan dikelompokkan. Nama yang sama. Oke. Nah, sekarang kalau saya pengen tahu bahwa anggota ini meminjam berapa jenis buku, oke, berapa jenis buku, ini jumlah unitnya bisa kalian hilangkan, judul bukunya tidak masalah, atau judul bukunya kita ganti dengan kode buku nggak apa-apa, kode buku. Ya, nama saya kelompokkan, nanti akan muncul seperti ini. Arif Rahman Hakim, oke, berapa jenis buku yang dipinjam, Maimunah, ya. Nanti akan muncul. Nah, sekarang saya menghitung. Yang saya hitung adalah kode bukunya. Ya, karena kode buku tipenya tag, maka kita tidak bisa menggunakan sum. Yang kita hitung adalah banyaknya data. Berarti kita gunakan count. Perhatikan, di dalam total selain group by, ini ada fasilitas untuk perhitungan function. Di sini ada sum, average, minimal, count. Saya gunakan count. Sehingga kode buku nanti akan dihitung banyaknya data. Kalian akan tahu. Arif Rahman Hakim ya sudah minjam 4 jenis buku. Maimunah 3 jenis buku, Siti Maimunah 4 jenis buku. Pak, di sini namanya kok count of kode buku. Ini bisa kita rubah. Rubahnya gimana, Pak? Perhatikan. Pada field buku ini, paling sebelah kiri dikasih titik 2. Oke, titik 2. Kalau setelah titik 2 itu nama field, tetapi kalau sebelum titik 2 itu dinamakan label. Ini bisa saya rubah. Anggap saja total ya jenis buku. Jadi kalau sebelum titik 2 dinamakan label, kalau setelah titik 2 dinamakan nama fieldnya, yang di belakang tidak boleh dirubah. Karena itu acuan yang mau dihitung. Sehingga nanti kalau saya tampilkan itu seperti ini. Total jenis buku. Arif Rahman Hakim sudah meminjam jenis buku 4 buku jenisnya ya. Nah, ini bisa kita rubah menggunakan desain query-nya. Nah, ini contoh. Jadi kita hitung.
Kalau misalnya Pak, oke, saya tambahkan jumlah unit. Jumlah unit yang dipinjam itu kan ada di detail. Berarti ini saya tambahkan aja nggak apa-apa, ditarik ke sini. Jumlah unit ini saya hitung Pak. Karena nilainya tadi angka, sum. Saya hitung. Jadi cek. Dari total jenis buku 4, kuantitasnya yang dipinjam 12. Dari jenis buku 3 yang dipinjam 3. Berarti mungkin per buku 1, 1, 1 nanti gitu. Ini bisa kita rubah lagi, misalnya ya di sini adalah total unit titik 2. Begitu. Jadi nanti tampilnya akan seperti ini. Ini sebuah laporan. Ini informasi baru. Jadi nanti kalian mengolah sebuah laporan ya. Dari query dulu boleh, Pak? Boleh. Saya membuat report dari query boleh, Pak? Boleh. Tidak masalah. Karena query juga sumbernya dari tabel. Query sumbernya dari tabel. Sehingga nanti kalau kalian mengolah sebuah laporan bentuk report, itu pun bisa diambil dari sebuah query. Ini yang kita namakan adalah query dengan simple query wizard. Kita desain, kemudian kita olah menggunakan fasilitas function tadi ya, sum, count, dan sebagainya. Makanya tergantung kita nganalisnya mau dibuat laporan seperti apa. Oke. Nah, sekarang ya, tadi kan kita menggunakan query wizard ya. Ada namanya query design. Kalau query design, ini kita cek dulu ya. Kalau query wizard lagi ada fasilitas misalnya di query wizard saya pengen mencari apa? Buku yang paling sering dipinjam. Buku yang paling sering dipinjam. Maka saya menggunakan find duplicate. Nah, sekarang perbandingannya kita lihat dulu. Ya, kalau saya mencari buku yang paling sering dipinjam, itu pasti hubungannya adalah tabel buku dengan detail. Karena yang paling sering dipinjam itu munculnya ada di dalam detail. Kalau dengan buku saja, kalian tidak tahu yang mau dipinjam apa saja. Tetapi kalau buku ini kalian relasikan dengan detail, maka kalian tahu buku yang sering muncul di detail ini buku apa saja, yang tidak sering muncul apa saja. Ya kan? Jadi kita tahu yang dipinjam itu adalah dari detail dan transaksi ini. Sehingga kalau saya membuat query, kita membuat query wizard, mencari buku yang paling laris atau paling sering dipinjam, kita menggunakan query find duplicate. Oke, nah, ini yang selanjutnya kalian harus pintar-pintar menentukan. Tadi yang merelasikan antara buku dengan transaksi apa? Yaitu buku, Pak. Oke, buku direlasikan dengan apa? Next. Dengan bentar. Tabel buku yang paling sering dipinjam itu munculnya di detail, Pak. Oke, yaitu tabel detail. Next. Oke, apa yang sama? Kode bukunya. Oke, duplicate value field. Kita cek. Oke, misalnya kode buku jumlah unitnya ini. Wes, next lagi. Wah, ini nggak support ini. Bentar. Saya buku find duplicate query wizard. Oke, saya tampilkan semuanya ya. Next. Ini relasinya benar nggak ini bro? Saya bentar. Kita di detail ya. Bentar. Saya bentar ya. Buku di detail, harusnya di detail. Kemudian saya mencari kode buku, duplicate value field. Next. Saya tambahkan nomor peminjaman sama jumlah unit. Next. Saya tampilkan. Oke, perhatikan. Ini akan kelihatan. Ini adalah buku yang paling sering dipinjam. Ini nomor 1, ya. Ini nomor 2, ini nomor 3. Nanti akan kelihatan buku yang paling sering dipinjam. Nah, makanya yang dicek adalah kode bukunya. Nah, nanti gitu. Nah,
Apabila kalian ingin mencari buku yang jarang dipinjam, berarti saya milih find unmissed. Nanti relasinya sama, buku dengan detail. Kita cek. Yang pertama saya milih buku. Next, saya relasikan dengan tabel detail. Next, ya. Field yang sama kita relasikan. Buku, kode buku, detail, kode buku. Ya, diseleksi seperti ini. Kalau sudah kita jalankan tengah. Next. Ini kita tampilkan semua. Next. Ini kebetulan ya. Buku yang tidak dipinjam, yang tidak pernah dipinjam, tidak ada. Berarti semua dipinjam. Kalau pengen bukti, coba di detail, kamu hapus buku yang tidak pernah dipinjam. Coba ya, saya urutkan dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Atau di dalamnya tabel buku, ya. Di tabel buku saya tambahkan. Misalnya, B0006 ya, bukunya terkait dengan ya cara masak, gitu kan ya. Penerbitnya misalnya Angga Jaya. Wah. Ya. Kategorinya misalnya di sini umum sajalah. Oke, jumlah buku 6. Oke ya, saya menambahkan di dalamnya tabel buku B006. B006 ini belum pernah dibuat transaksi. Jadi kalau saya tampilkan di dalam buku yang belum pernah terpinjam akan muncul B06. Ini belum pernah masuk dalam transaksi, alias belum pernah ada yang meminjam. Kita menggunakan query wizard find unmissed. Jadi nanti kalian bisa tahu informasi. Misalnya kalian kerja mencari, saya pengen tahu ya, untuk per bulan ini kira-kira ya untuk per bulan ini mobil yang belum terjual itu merek apa, jenis apa? Sepeda yang belum terjual itu jenis apa, merek apa? Karena kalian sudah terbiasa seperti itu, langsung nyari aja. Financial ketemu kan nanti. Jadi sebuah informasi. Samanya kalau di Excel kemarin, kalian membuat rekapitulasi menggunakan kriteria. Nanti seperti itu. Ya, ini semua adalah form wizard. Nah, sekarang kalau kita misalnya menggunakan query design. Nah, apa yang ingin kalian tampilkan? Misal Pak, misal ya. Misal. Saya pengen tahu Pak, apa? Yang pengen saya tahu adalah untuk kategori buku ini, ya kategori buku ini saya bandingkan dengan peminjaman apa saja. Jadi buku ini, kategori ini, buku ini terpinjam berapa. Jadi saya membuat perbandingan, rekapitulasi antara kategori bukunya dengan jumlah buku yang terpinjam. Itu bisa. Jadi yang saya ambil nanti yaitu di sini adalah detail buku sama historinya. Contoh. Oke ya, bisa seperti ini. Nah, yang pengen saya tampilkan dari kode buku adalah kategori bukunya. Oke, ini kalau kalian tampilkan kan munculnya kategori buku kan ya, komputer umum kan gitu kan ya kategori buku. Nah, itu gitu. Misalnya buku ini nanti ya terpinjam berapa? Nah, kalau normalnya kalau kalian gunakan jumlah unit, nanti munculnya kan seperti ini. Ya kan? Sekarang kalian bandingkan. Yang dibandingkan itu adalah kategori buku ini ya. Kemudian nama bukunya apa? Mana, Bro? Nama buku berarti judul buku ya. Nah, nanti kalau saya tampilkan kan seperti ini kan. Ini bukunya, ini kategorinya. Sekarang saya bandingkan. Ya. Saya bandingkan nanti seperti ini. Dengan kategori ini yang terpinjam berapa? Nah, berarti kalau terpinjam saya ngambil jumlah unit. Normalnya nanti kan seperti ini ya, normalnya.
Sekarang saya akan membuat rekapitulasi. Syaratnya membuat rekapitulasi adalah di dalam action query ini ada yang namanya cross tab query wizard. Ini rekapitulasi. Menu bar di atas ada cross tab. Nah, kita aktifkan cross tab-nya. Kalau sudah aktif, di sini akan muncul sebuah properties baru namanya cross tab. Nah, kalau sudah tahu, sekarang kita membuat perbandingan antara baris dan kolom. Sama kalau di dalam Excel kemarin, kalian membuat perbandingan rekapitulasi dengan dua kriteria. Mana sebagai kolom, mana sebagai baris. Misal ya, kategori ini saya jadikan sebagai baris. Berarti di cross tab kalian pilih row heading. Nah, judul buku ya, ini nanti saya jadikan misalnya kolom, maka dibuat kolom heading. Kalau ditampilkan bisa, Pak? Belum bisa, karena perhitungannya di sini. Sekarang di dalam judul buku yang dihitung apa? Yang dihitung adalah jumlah unit isinya. Maka jumlah unit ini kalian hitung. Ya, apa isinya alias value. Tetapi totalnya ini kalian rubah. Yang dirubah apa? Kita hitung secara sum jumlah unitnya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini perbandingannya. Ya, komputer trik belajar Visual Basic itu terpinjam 6, belajar mandiri 7, memasak ala Khairuddin 7, kosong ya. Kemudian di bawahnya ini nama-nama Islami kosong, tim sukses kosong, iya termasuk umum. Oke, kalau kepanjangan ini boleh kalian balik. Geser seperti ini, judul buku ini saya jadikan row, kategori saya jadikan kolom. Nanti akan sama. Nah, oke, dia kategori komputer terjual. Nah, oke, nanti gitu. Ini kita membuat sebuah rekap. Membuat rekapitulasi perbandingan menggunakan cross tab. Nah, sekarang kalau misalkan saya menambahkan totalnya, Pak, hitungnya. Boleh kalian tambahkan jumlah unit lagi di sebelah kanannya. Oke. Kemudian untuk totalnya ini kalian jadikan sum juga seperti ini. Kemudian saya tampilkan secara baris. Nanti akan muncul di sebelah kirinya. Nah, ini total semuanya. Sum of jumlah. Ini bisa dirubah. Tadi titik 2 sebelumnya saya rubah misalnya total. Nah, begitu. Trik belajar Visual Basic jenisnya komputer itu 6 yang terpinjam ya, totalnya 6. Nanti gitu. Nah, ini nanti kita membuat perbandingan antara kategori bukunya dengan judul buku. Nah, ini memudahkan. Atau kalau dibandingkan lagi, Pak, saya pengen tahu, Pak, apa? Saya pengen tahu tapi bukan judul buku. Di sini adalah member alias peminjam. Peminjam nanti dia sudah nyewa buku apa saja. Boleh, Pak, boleh. Berarti di sini ya, kalian tambahkan yaitu anggotanya. Anggota ini yang saya tambahkan adalah namanya. Nama. Oke, kategorinya saya hilangkan misal. Nama anggota saya jadikan secara row, judul buku saya jadikan secara kolom. Oke, atau dibalik tidak masalah. Atau dibalik tidak masalah. Sehingga nanti tampilnya seperti ini. Kepanjangan boleh dirubah. Berarti ini saya geser, ini bisa digeser ya. Judul buku saya jadikan row, nama anggota saya jadikan kolom. Nanti akan muncul. Nah, ini perbandingan. Ya. Anggota tadi sudah minjam buku apa saja. Contoh, trik Visual Basic. Total 6 itu ternyata yang minjam, Arif Rahman Hakim minjam 4, Memunah minjam 1, Siti Memunah minjam 1. Berarti totalnya adalah 6. Oke. Belajar mandiri Dreamweaver, totalnya 4. 4 itu mana saja, Pak? Oh, ternyata dipinjam Rahman Hakim 3, sama dipinjam Memunah 1. Kita tahu. Itu sebuah rekapitulasi. Jadi
konsepnya kita nanti ngerubahnya adalah di dalamnya cross tab. Kita bandingkan baris, kolom, kemudian yang dihitung apa sehingga akan muncul totalnya. Ditampilkan secara baris, kolomnya apa, yang dihitung apa, kemudian totalnya seperti apa. Ini kita namakan sebuah cross tab query wizard atau biasanya kita sebut sebuah rekapitulasi. Seperti itu. Ini masuk dalam query. Ya. Jadi di dalam query design itu ya, ini akan banyak sekali fasilitas. Append berarti menambahkan data. Ya. Kemudian update, kemarin kita merubah data. Delete ini menghapus data. Update dan delete jangan lupa harus ada yang namanya kriteria. Oke. Nah, ada lagi Pak, apa? Make table. Kita membuat tabel dari query. Misalnya, saya pengen membuat tabelnya seperti ini. Nama anggota ini, ya. Kemudian nomor peminjamnya ini. Oke. Kemudian ada dendanya, saya tampilkan bukunya apa, yang dipinjam berapa. Ini saya tampilkan. Oke, atau dendanya saya taruh di paling belakang. Nah, enggak apa-apa. Ini nomor peminjamnya saya taruh di depan, nomor peminjam. Ini dendanya. Ya. Nah, kemudian dari data ini akan saya simpan sebagai tabel. Maka pada ribbonnya action query kalian pilih make table. Dikasih nama tabelnya apa? Misal ini adalah tabel rekap. Ya, namanya adalah tabel rekap. Di bawahnya kalian tentukan current database, maka ini saya buat di dalamnya database yang aktif saat ini. Another database, ini bisa kalian pilih, kalian tentukan. Mungkin kalian punya database di luar perpustakaan, jadi bisa diekspor langsung nanti. Jadi saya pilih current database yang aktif saat ini ya. Oke, kalau sudah oke, silakan dijalankan di sini ya. Di dalamnya ribbon itu ada run, jalankan. Maka di tabel ya, grupnya tabel akan muncul tabel rekap. Ini tabel rekap yang isinya akan sama dengan query tadi. Oke, isinya akan sama dengan query. Nah, ini query-nya saya simpan dengan nama make table query. Nah, make table. Yes. Ini tabel rekap. Sekarang kalau di query saya mau menghapus Pak. Oke, yang dihapus di mana? Di tabel rekap misalnya. Jadi saya pilih query design, saya pilih tabel rekap. Oke, saya pilih tabel rekap. Ini saya tampilkan semuanya. Saya pilih seperti ini, berarti select ya. Nah, kemudian saya pengen menghapus. Berarti di dalam action query kalian pilih delete query. Apa yang mau dihapus? Yang saya hapus itu Pak, ini kalau saya tampilkan kan normalnya muncul semua seperti ini ya. Yang saya hapus itu yang jumlah unit pinjamnya di bawah 3. Nah ini kan di bawah 3 jumlah unitnya. Berarti yang angka 111 ini akan hilang semua nanti ya. Contoh. Berarti delete query nanti adalah kalau kalian tampilkan dalam bentuk SQL akan seperti ini, delete tabel rekap. Oke, where. Nanti where-nya di sini. From tabel rekap where. Maka nanti secara desain saya tampilkan where-nya adalah lurus dengan kriteria. Ini ada properties kriteria. Jumlah unitnya lebih kecil 3. Ini kalau kalian tampilkan nanti yang muncul adalah yang lebih kecil 3. Angka 1 semua ya. Ini nanti yang akan dihapus. Kurang lebih ada sekian record. Ada 8. Ini terhapus. Maka saya aktifkan delete-nya. Oke. Saya jalankan run-nya.
Sudah tak ini? Oke. Ngeceknya di mana, Pak? Ngeceknya di tabel rekap. Loh kan, di tabel rekap sudah terhapus yang jumlah unitnya lebih kecil 3. Jumlah unit lebih kecil 3. Di rekap sudah terhapus. Ya. Nah, ini query-nya adalah delete. Delete query. Oke, saya simpan dengan nama delete query. Tabel rekap sudah hilang yang di bawah 3 tadi. Nah, tambahan satu lagi. Tadi kalian sudah membuat yang namanya make table query. Oke, make table query. Ya, desain ya. Nah, ini tadi ya. Ini kalau kalian jalankan kan muncul semua seperti ini ya. Oke. Pak, saya ingin mengembalikan yang terhapus tadi. Yang terhapus tadi adalah jumlah unitnya di bawah 3. Sekarang saya akan menampilkan. Apa yang saya tampilkan? Yang saya tampilkan adalah yang jumlah unitnya lebih kecil 3. Kriteria, ini ya, lurus dengan kriteria, jumlah unit lebih besar 3. Nah ini kan ya, ini yang tadi terhapus ya. Nah sekarang akan saya tambahkan di dalam tabel rekap tadi. Nah, maka kalau kalian pengen menambahkan di tabel yang terhapus tadi, di fasilitas action query ada namanya append. Kalian aktifkan append-nya. Nah, ditambahkan kemana Pak? Tabel rekap. Kalian pilih, saya tambahkan ke tabel rekap. Oke. Nah, nanti akan seperti ini. Ya, append to akan muncul properties baru append to. Nomor peminjam, nama peminjam, judul, jumlah unit, denda. Yang lebih kecil 3. Saya tampilkan dulu, ini yang akan ditambahkan. Oke, normalnya tadi di tabel rekap sudah nggak ada yang di bawah 1. Sehingga kalau ini nanti akan saya jalankan append-nya, ya action query saya jalankan menggunakan run, sudah kita cek lagi di tabel rekap, maka akan kembali yang terhapus tadi, yang jumlah unitnya di bawah 1 akan kita tambahkan lagi di dalam tabel rekap. Ini fasilitas action query menggunakan append query. Nah, jadi gitu ya teman-teman informasinya. Jadi kurang lebih materi query ini adalah pengolahan data yang nanti digabungkan dari beberapa tabel yang tujuannya supaya kalian mendapatkan informasi baru. Informasi baru ya tadi contoh. Kita membuat rekap sudah dapat informasi baru. Kita menampilkan yang kena denda misalnya ya. Yang kena denda berarti kan di sini yang lebih besar 0 ya. Sehingga akan muncul yang kena denda, ini juga informasi baru. Kan gitu ya di dalam query. Nah, kemudian kita bisa update juga menggunakan query ya. Kita mencari barang yang paling laris, kita mencari barang yang tidak pernah terjual juga menggunakan query. Dari query-query ini nanti bisa kalian tampilkan di dalamnya report. Oke ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti dasarnya ketika kalian membuat aplikasi di mana aplikasi tersebut membutuhkan laporan yang misalnya mencari yang seperti ini, mencari seperti ini, mencari seperti ini, pengolahannya di dalamnya query. Oke, nanti kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Masih ada waktu 5 menit ini. Monggo, silakan. Ayo. Tidak ada pertanyaan? Pak, sebenarnya memasukkan data ke report apa harus ada urutan? Tidak. Maksudnya urutan field ya. Kalau urutan field tidak. Kan toh nantinya kalian di dalam desain reportnya kan ngatur ya. Diatur di mana posisinya. Kalau menambahkan datanya dalam report apakah ada urutan? Saya jawab tidak. Untuk primary dan 4FG Pak. Oke. Untuk primary dan 4FG ya kan sebenarnya dua-duanya bisa dipakai. Tetapi bedanya adalah kalau misalnya contoh saya ngambil kode anggota yang ada di dalam tabel anggota.
Dan saya ngambil kode anggota yang ada di dalamnya tabel history. Misal ya. Bedanya di mana, Pak? Kalau saya ngambilnya di dalamnya anggota, nanti bentuknya sebuah text box. Tetapi kalau saya ngambil yang ada di history, bentuknya adalah sebuah combo. Jadi diklik ada pilihan. Ingat, kalau kalian membuat sebuah form, di mana form tersebut butuh memilih sebuah primary, maka yang kalian ambil adalah yang 4K, yang combo. Oke, saya ngambil buku, Pak. Yang saya ambil nanti di dalamnya query atau report adalah yang kode buku yang primary G, maka tampilnya adalah text box. Tetapi yang kalau saya ambil kode buku yang ada dalam detail, nanti munculnya combo, jadi pilihan. Gitu ya? Nah, gitu. Ada lagi mungkin? Lainnya? Tidak ada?